Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yola Arvina menemani Anda dalam program Mutiara Kolbu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Insya Allah masuk surga. Bersama Yola Arvina menemani Anda kali ini kurang lebih 1 jam ke depan dalam program pilihan yang mendatangkan narasumber secara langsung dari penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur. Dalam Mutiara Kolbu kali ini, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu bersama Ustadz Haji Syaiful Anwar STHI Hum, yang tentunya beliau sudah tidak asing lagi ya di tengah-tengah kita. Dan kita mau langsung saja dengarkan kajian menarik hari ini yang mengangkat tema tentang 4 fail anak dalam Al-Quran. Seperti apa? Kita dengarkan bersama. Ini adalah sebagai perhiasan. Jadi anak itu sebagai perhiasan. Jadi sebagai apa, perhiasan itu yang indah ya. Kalau kita pakai cincin, misalnya kita pakai kalung, misalnya kita pakai anting seperti itu sebenarnya indah. Kalau perhiasan indah ini kalau memang benar-benar kita bisa jaga dengan baik ya, jadi aset tentunya ya. Jadi aset ya, jadi untuk menjadi barang berharga masa depannya ya. Nah itu kalau kita bisa mengaturnya, bisa mendidiknya, bisa ngajarinnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bagus ngurusnya ini, jadi ya, sebagaimana dikatakan Al-Quran tadi, maka seperti perhiasan itu ya, perhiasan itu nanti hilang. Ya hilang, diambil orang ya, kita merasa rugi, sedih banget ya, karena apa, itu harta paling berharga bagi kita ya adalah anak itu. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah zuyina. Memang pasti kemungkinan ya, karena kita itu sebagai orang tua pasti senang, kagum melihat anak-anak itu berkembang dengan baik. Maka perhiasan ini kita jaga. Dan mulai dari sebenarnya kalau mulai dari awal pun menjelang kehamilan pun kita harus berdoa ya. berdoa berhubungan itu, berdoa Allah menjadi setan marosakana. Jadi kitanya jangan terganggu setan ya, anak kita juga jangan ganggu setan kalau jadi kan begitu kan. Jadi memang dari awal udah dibuat seperti itu gitu ajaran Nabi kita itu. Kemudian dalam kandungan kita doakan, lahiran diazankan, biar nggak ada kalimat-kalimat kata-kata lain kecuali Allah, 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 itulah yang dibenakkan itu ya. Kemudian juga dari kecil umur 7 tahun kita ajarkan dia sholat, kemudian kita ajarkan juga 10 tahun kalau nggak sholat kita itu pukullah dia. Kalau misalnya nggak mau sholat kita pukul dia, nggak apa-apa. Itu perintah. Karena dia tidak mengerti, tidak paham, maka kita yang sudah merasa dan sudah tahu ya bahwasannya itu harus digitukan dicarakan oleh metode Nabi kita Muhammad SAW. Harus 10 tahun harus gini, dan itu benar-benar dididik. Karena perhiasan ini kalau nggak dijaga benar-benar ya, makanya hilang. Makanya kadang mereka yang ada yang nggak mau sholat, ada yang keluar nonton, buka HP sampai pagi, kemudian nggak mau belajar, pulang malam, begadang dan lain sebagainya. Akhirnya main slot ya, kemudian kita nggak kontrol dia, ada main Facebook, akhirnya apa, main-main yang saling apalagi online semua ini, itu berbahaya bagi anak-anak tanpa kita sadari. Makanya sebagai orang tua luar biasa, perhiasan ini kita jaga betul, karena apa, ini adalah anugerah yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah innama amwalakum wa auladukum fitnah. Jadi anak itu sebagai fitnah, ujian. Yang kedua ini adalah sebagai ujian. Jadi anak itu sebagai ujian. Jadi memang ada anak yang memang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang secara fisiknya nggak sempurna. Mungkin karena penyakitnya, ya mungkin karena ada yang epilepsi, ada yang juga mungkin karena kakinya, tubuh yang nggak lengkap, kakinya dan lain sebagainya, atau idiot dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ujian. Mungkin kadang-kadang orang kecewa, udah anak ini kita bunuh, ada seperti itu kan, diaborsi ya, atau dibunuh, jadi dibunuh kan, seperti itu. Dan ini dosa besar sebenarnya, karena dia tidak menerima anak ini. Dan pernah juga kami menemukan hal itu. Jadi anak itu tidak dirawat, nggak mau, karena diprediksi dari dokter ini bakal berbahaya karena dia penyakit ini. Jadi dia sudah dikasihkan sama orang lain ya, tapi dikasihkan sama orang lain dan dirawat orang lain, tapi anak itu besar. Nah itu ternyata dia tidak bersyukur ya,
ujian walaupun dia anak itu cacat, ya tetap sebenarnya tetap diurusi. Karena ayatnya dalam surat At-Taghabun ayat 15 tersebut, wallahu indahu ajrun azim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di sisi Allah itu ada namanya pahala yang besar. Jadi kalau misalnya anak kita terdapat kena ujian demikian, cacat dan lain sebagainya, ini sebenarnya mengantarkan orang tua itu masuk surga. Wallahu indahu ajrun azim, bahwa di sisi Allah itu ada pahala yang besar bagi kedua orang tuanya yang mau ngurusin yang seperti itu. Apalagi sampai dewasa ya Mbak ya. Kemudian sampai dewasa itu perempuan repot banget itu. Head misalnya ya, itu ngelapi dalam setiap hari sampai dia sebulan pasti itu ya. Sebulan pasti, kalau seminggu 7 hari. Itu baru hal yang seperti itu aja, belum BAB-nya dan lain sebagainya. Wah, luar biasa. Belum didiknya, belum ekonomi, habis-habisan itu orang tua. Tapi percayalah, ini adalah surga yang dititipkan untukmu itu. Karena adalah ujian bagimu. Itu luar biasa. Jadi jangan merasa sedih lagi, karena tipe anak yang kedua adalah ujian, akan mengantarkan dia orang yang tuanya ke surga. Amin. Yang mungkin yang ketiga adalah anak itu memang dijadikan musuh. Ya. Surat At-Taghabun ayat 14 itu dikatakan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Jadi wahai orang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu itu jadikan sebagai musuh. Jadi bini itu ada yang jadi musuh. Ngajari anaknya supaya jahat dengan suaminya, jadi dengan ayahnya. Ada itu. Ada ya. Bininya ngajari anaknya supaya jahat dengan ayahnya. Ada itu. Ada jadi musuh. Atau walakum. Jadi bini jahat, anak jahat. Nabi Nuh alaihissalam dia punya istri tidak taat pada Allah, punya anak tidak taat pada Allah. Itu Nabi. Jadi memang adanya orang yang diciptakan itu gitu. Abu waratum sebagainya itu baginya. Kata-kata kasar padanya ya, tapi jengkelkan dia ini. Ya, menyikal sekali. Kata Quran, sabar. Memang aku menciptakan buat kamu. Ya lagi, aku menciptakan buat kamu. Allah begitu. Memang diciptakan. Ya ayyuhallazina amanu. Orang bilang loh, saya bilang, anak pakiai kok begitu. Saya bilang guru agama, kok anaknya seperti itu. Itu kan anak Pak Guru, itu kan anak guru ngaji, itu kan anak Nabi aja nggak masuk Islam ya. Anak Nabi Adam itu, Qabil membunuh Habil, itu anak Nabi loh. Apa kurang lagi hebatnya Nabi Adam itu bercerita tentang indahnya surga? Pasti sudah ngomong, kan itu bapaknya udah ngerasain gitu. Mungkin bercerita juga tentang jeleknya neraka, pasti Nabi Adam udah cerita dan tahu itu. Apalagi dia seorang nabi. Tapi ternyata si Qabil masih itu, masih membunuh saja, membunuh saudaranya itu. Anak Nabi, saya gitu loh. Jadi kita nggak boleh menuduh orang. Emang berarti orang tuanya itu kurang didik ya? Orang tuanya kurang begini, orang tua begitu. Itu kepo banget tuh orang ya. Maksud saya itu bukan urusan kita. Bisa jadi dia sudah sempurna seperti Nabi Nuh alaihissalam. 900 tahun Mbak Yola Nabi Nuh itu ngurusin anak, ngurusin istri 900 tahun. Kurang apa lagi didik anak? Kita paling-palingnya 50 tahun ya, atau 40 tahun. Kalau umur kita 70 berarti 50 tahun yang lalu kita didik anak. Itu pun kalau dia nggak serumah, dia serumah paling-paling sampai SMA. Selesai kuliah udah nggak pulang-pulang lagi. Nah begitu, paling-paling cuma 20 tahun kita didik anak. Lah Nabi Nuh itu sampai 900 tahun dan itu anaknya nggak berubah. Irkama anak ayah naik kapal udah terberak masih nggak mau. Lihat gunung naiknya air udah lebar sekali, udah tinggi sekali naik kapal nggak mau dia. Anak Nabi. Maksud saya banyak contoh-contoh yang seperti itu. Makanya kita mulai hari ini kita nggak perlu ngejat seorang, menghakimi orang bahwa oh itu anak Pak Yai, oh itu anak Pak Ustadz, oh itu anak apa itu guru agama, oh itu anak guru ngaji, oh sama aja.
Anak siapa aja yang kalau memang udah diciptakan aduwal lakum, jadi musuh baginya, ya udah jadi musuh baginya itu. Itu dari sananya, maksudnya intinya fahzaruhum, maka berhati-hatilah kamu wahai orang tua, jangan sampai kamu masuk neraka karenanya. Karena anak yang udah diciptakan Allah itu kayak gitu. Maka solusinya, bagaimana Pak Ustadz solusinya? Sambungan ayatnya. Allah memberikan solusi. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu, maka maafin aja. Solusinya adalah maafin aja. Maafin aja. Ngejengkelkan Pak, udah maafin aja. Terus Pak, barangnya dijual, Pak, sertifikat tanahnya dijual. Itu ciptaan Allah. Adual lakum, yang menciptakan jadi musuh. Jangan sampai kita masuk neraka karenanya. Jangan sampai kita masuk neraka karenanya. Maka maafin aja dia. Wa in ta'fu. Itu Quran. Siapa tahu dapat hidayah dari dengan karena Anda sebagai orang tua memaafkannya. Kemudian kedua, atas paham, maka santunin aja dia, kasih aja nasihat, santunin aja dia. Kita jangan nggak kasih makan, kesel aku nggak mau dia membiayai sekolah dia lagi, dia ngejengkelkan, nah salah gitu. Kewajiban kita tetap memberi makan tuh anak itu adalah titipan Allah, tapi ngejengkelin, kasih aja terus makan. Kalau kita nggak ngasih makan, kena dosa kita karena nggak menafkahi. Terus ibunya nggak mau benci, sakit hati dengan anaknya tadi, nggak mau ngurusnya anaknya, salah, dosa dia, karena itu anak titipan oleh Allah, anugerah. Tapi kita kalau dapat kayak gitu, syukuri nikmat itu. Sudah, ini cara Allah mengantarkan dia ke surga, cara Allah mengantarkan dia ke surga. Wih, lumayan Pak Ustadz ini ngomong cak itu malah ngerasakan kalau punya anak begini. Sekali lagi, anak itu adalah anugerah yang Allah berikan, solusi yang Allah tawarkan. Kalau Allah yang ngasih solusi, insya Allah berubah ya. Wa in ta'fu, maafkanlah dia, tetaplah santun dia, tetaplah nasihat dia. Jangan lupa siang malam pagi sore ambil pahalanya bela. Ya, ambil pahalanya bela. Kemudian yang ketiga adalah astaghfiru, ampuni semua kesalahan anak-anak. Apapun mereknya kesalahannya. Nyakitin hati, nyakit dia, komennya lah pedas, aku yang melahirkannya, aku yang ngurusnya, kalimat itu. Maka kita jangan berkata buruk terhadap anak. Misalnya kita katakan bahwa dasar goblok, bengak, tolol, buyan, dungu, dan lain sebagainya. Maka itu akan menjadi sumpah serapah bagi orang tuanya. Itu sesuai dengan ucapan orang tuanya. Maka kata Allah, jangan berkata apapun yang jahat kepadanya, walaupun itu aduan lah, menjadi musuh bagimu. Nanti benar-benar jadi gitu. Bahkan kata Nabi, wasakhtullah fi sakhtil walidain. Kalau orang tua murka, Allah terusin, Allah murka juga gitu loh. Karena Allah tahu betapa sakit yang ngurusi anak, dari hamil, nyari nafkah, kerja segala macam, siang malam ya kan, nyuci bajunya, nyiapin pakaiannya, kalau nyamuan dia nyusui, malam-malam bangun, perjuangan tuh ayah bundanya itu. Tapi ternyata anaknya ini nggak bagus ya, maka kita nggak boleh berkata apa buruk kepadanya sekalipun, biar nggak jadi doa baginya. Kebanyakan kan kesal, karena terlalu kesel tuh, setan kau, gila nih kau, jadi gila ya, jadi gila. Kita ngomongnya kayak gitu, kita ngomongnya gila jadi gila, kita bilang gila jadi gila gitu. Jadi kalau kita ngomongnya bagus maka bagus. Tapi kalau ngomong buruk, ini masih sekali ya, lihat orang tua masih katakan setan, ya setan ini. Bahkan menyebut nama-nama binatang najis ya. Ada kan begitu Mbak Yola. Berarti orang itu menjadikan anaknya itu sebagai ya binatang najis, diderajatkan ya. Maka Allah murka, Allah jadikan sama seperti itu. Maka jangan kita berkata, maka anak fokus saja. Maka sambungannya, Pak Ustadz, kok kita harus mengampuni terus anak kita, padahal sudah sangat menjengkelkan. Coba baca yang ayat paling ujung atau ayat 14 tadi. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Apakah orang tua, saya mau tanya Anda, wahai orang tua, apakah Anda ingin diampuni dosa-dosanya selama ini? Mungkin Anda nggak pernah sholat waktu itu. Mungkin Anda baru-baru inilah sholat menjelang tua.
Atau mungkin Anda nggak berpuasa kala itu? Atau mungkin Anda juga pernah melawan orang tua Anda kala itu? Pertanyaannya, Anda pernah salah nggak? Iya, pastinya. Apakah Anda ingin diampuni dosa-dosa Anda sebagai orang tua? Mbak mau nggak diampuni dosa-dosanya? Pasti, Mbak. Pasti. Kalau kita pengen diampuni dosa-dosa kita, maka sederhana, maafkanlah anak-anak kita, ampunilah dia. Allahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dan dosa-dosa Terima kasih banyak kepada Ustadz Haji Saiful Anwar dengan kajian hari ini berkenaan tema yaitu 4 fail anak dalam Al-Quran yang insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan yang tentunya manfaat untuk kita dan insya Allah jadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, inilah program spesial Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal, persembahan dari LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur yang insya Allah akan kami hadirkan kembali dalam talk show berikutnya di edisi Jumat yang akan datang. Dan jangan kemana-mana karena Yola masih akan menemani Anda dalam program Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal sesaat lagi dengan koleksi lagu-lagu religi menemani Anda. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.